Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran wali ya hasanal fi'ali ya qaimam bila zawali ya mubdi'am bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Itu doanya Nabi Isa. Waj'al lan mugi ndadosaken panjenengan Gusti ni ing kula panjenengan dadosaken wajihan. Wajihan itu bisa bermakna menghadap, bisa bermakna dihadapi. Bisa isim fa'il, bisa isim maf'ul. Wajihan. Karim juga begitu. Kariman itu bisa bermakna orang yang memuliakan. Kariman bisa bermakna juga yang dimuliakan. Wajihan yang menghadap, ini wajah tu wajihiyah. Ada juga wajihan dihadapi. Dihadapi itu artinya diperhatikan, didelok, diawasi, artinya dijaga, diawasi, dijaga. Kita mohon kedua-duanya ini supaya bisa menghadap terus kepada Allah. Sudah barang tentu menghadap itu memperhatikan itu mesti menyadari keberadaannya. Bagaimana memperhatikan kalau nggak menyadari keberadaannya? Walaupun dekat, tapi kalau nggak disadari keberadaannya sama dengan nggak ada.
Biasane awakmu to, ngono biasane ngono. Padahal sajane wis ket mau ning kene. Awakmu to. Kan begitu. Allah itu sudah ada sejak dulu, tapi mengapa masih ada orang mencari Tuhan? Sebenarnya mencari Tuhan apa mencari kesadarannya sendiri? Apakah Allah pernah hilang kok dicari? Gitu. Itu sebenarnya kalau mau diurut salah satu bentuk kesombongan manusiawi ketika dia nggak tahu, lalu barang yang menjadi objek itu yang jadi sasaran penghukuman. Mungkin sing ora ngerti tapi sing diarani ora ana barange. Jukono pulpen iku ning rak buku. Padahal ana pulpen ning kono. Tapi ndek ora ro, ngono ku balik. Ora enek pulpene. Kok malah pulpene sing ora ana. Kok enggak punya kerelaan dia mengatakan, saya enggak bisa melihat pulpen itu, ngono. Mestine sing bener ngono to kasusnya. Kasus iki kowe sing gak iso ndelok pulpene apa tah pulpene sing ilang. Nah itu seringkali seperti itu kita mohon pada Allah agar wajihan waj'alni wajihan di dunia wal akhirah. Di dunia ini sebenarnya sudah ada tampilan ketuhanan. Tidak ada satupun sesuatu yang ada yang kau hadapi kecuali itu wajah Allah. Fa'itama tuwallu fasama wajhullah. Artinya itu menjadi titik bagaimana kamu menyadari adanya Tuhan. Jadi wajah itu bukan wajah rai duduk, tapi wajah di sini artinya merangsang kesadaranmu bahwa itu ciptaan Allah, merangsang kesadaranmu bahwa itu anugerah Allah, merangsang kesadaranmu bahwa itu ekspresi kasih sayang Allah. Nah, kalau wajihan yang satunya adalah kita dijadikan Allah menjadi yang bisa memperhatikannya, wajihan selalu menghadap pada Allah. Ya, cara yang paling mudah ya zikir. Bagaimana wajihan dengan zikir, lalu wajihan menyadari dihadapi Allah itu dengan ilmu kesadaran. Sebagaimana contoh umpamanya wajihan kasus kita di bulan yang lalu, bulan Ramadan, kita diperintah Allah untuk berpuasa. Tapi maaf, perasaan kita sebagai orang muslim yang menjalani puasa itu seakan-akan laku puasa kita jalani itu sesuatu bentuk untuk menyokong Allah agar Allah ridho, agar Allah seneng. Jadi lek gak puasa koyok-koyok seneng Allah tadi wehna kowe. Padahal itu kalau mau diurut seperti itu ya enggak juga. Makanya informasi tentang puasa itu Allah tidak menggunakan kata umiru, tapi menggunakan kata kutiba. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Nah itu kalau saman bener madhep, maka saman menghadapinya sebagai kutiba. Tapi selama ini saman menghadapi puasa adalah sebagai bentuk gayamu untuk menahan diri agar tidak pengen makan minum, sehingga akhirnya kamu merasa punya prestasi, merasa punya prestasi, berhasil menahan diri, berhasil. Padahal berhasil ini semu sekali, berhasil ini sangat nggak layak. Seperti rumus sejak awal sudah sering saya sebut dulu, antara tulisan dan papan tulis. Masih ingat ya? Jadi walaupun tampilan tulisan berada di dalam papan tulis, tapi jelas-jelas tulisan itu bukan kemampuannya papan tulis. Kowe ra iso maca tulisan lek ora ning papan tulis, tapi ket biyen urung tawane sejarah kok papan tulis nulis urung tawane.
Apa enak papan tulis kok nulis. Tetapi apa bisa kamu baca tulisan tanpa yang ditampilkan di papan tulis? Ketika tulisan itu masih diproses di tangan dan belum nempel di papan tulis, bisakah tangan ini dibaca? Tidak bisa. Karena itu gaib. Tulisan di papan tulis itulah yang zahir. Makna yang ada di tangan yang menulis ini adalah gaib. Tapi sebenarnya makna yang dikandung di dalam tulisan yang nempel di papan tulis itu adalah kehendaknya yang menulis, bukan kehendaknya papan tulis. Ya, nah itu maka perlu ada dalil, ada indikator tulisannya sopo. Itu kan kudu enek ta. Maka biasanya ada tanda. Loh, tanda itu ayat, tanda tangan. Berarti semua jamaah supaya tidak memarkir kendaraan di halaman masjid, tertanda takmir masjid. Benar? Karepe sapa kuwi tulisan? Sing nulis takmir masjid. Tapi sing mbok waca kuwi raine takmir apa wajah papan tulis sing mbok waca. Tapi lek kowe gelem memindah mobil dari halaman masjid, itu mengikuti karepe tulisan, mengikuti karepe papan tulis, apa mengikuti karepe takmir? Nah, kuwi lho, jenenge ikuti bae ngono kuwi. Jadi, kamu datang mau berpuasa, itu sebenarnya bukan kamu, gitu. Karena kamu ditulisi Allah. Kamu itu papan tulis ditulisi Allah. Ditulisi kemampuan bisa puasa itu. Nah, gak ditulisi ra kuat loh. Gak kuat posoe ra kuat. Itu karakter manusia paling dasar, karakter kebinatangan. Urip butuh mangan. Nggak? Ya senajan masih gak mangan ya iso urip, tapi wong urip masih butuh mangan. Nek ora mangan ora kok terus mati ya enggak ya rekoso. Rekoso. Maka kalau kamu punya ilmunya, nah ini ada ilmu, dan saya ingin agak menggugah sedikit di sini bagaimana ayat Al-Quran mengenai puasa ini ada tombol apa shortcut ya, ada shortcut yang ditampilkan di ayat itu, yaitu yang di belakang ayat. Ini salah satu tips juga untuk panjenengan lek deres coba sampean melatih menyerap sinyal hidayahnya itu dari buntutnya ayat, dari pucuknya ayat. Awali dari situ. Artinya cara ibaratnya buka kunci tombolan sing kono kuwi. Teng la'alakum. Innallaha. Ayatnya senengane ngono ta. Ayat-ayat Quran banyak yang seperti itu. Cerita apa hukum terus mburi dhewe innallaha ma'as sabirin. Wong arep cerita la'alakum taskurun ngono ta. Lah, coba sampean perhatikan ini surah ayat 183, 184, 185 dari surat Al-Baqarah. 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. La'alakum tattaqun iku buntute itu kuncire ning kono kuwi. Seret itu coba nanti disentuh. Lalu ayat ke 184 ayat ma'dudat. Mangkana minkum maridun aws ala safirin faidatun min ukhar waladina yutikunahu fidatun ta'amu misya mata khairul lakum wa antasumu khairul lakum buswe in kuntum ta'lamun. Nah, pakai ta'lamun. Ta'lamun itu ilmu. Kalau tadi tatakun itu takwa. Ini ta'lamun ilmu. Ya, itu kunci-kuncinya saja. Nok gitu saja. Nanti tak
tak hubungane karo muqarrabin, karo hubungane karo wajihan. Wajihan, muqarrabin itu pintunya mesti pakai ilmu. Ayat 185 seakan-akan mengulang tapi mukaddimahnya beda. Kalau 184 mukaddimahnya adalah kelanjutan dari kewajiban puasa itu ayaman makdudat. Kewajibannya itu harian, tapi hitungannya bulanan. Ngitungnya harian, tapi gendelane sak wulan. Tapi lek batal ora kok batal sak wulan, gak ya batale sedina kuwi tok. Itu ayaman makdudat itu maksudnya ngono, ayaman hari-hari yang dihitung, bukan syahrun kamilan enggak, tapi hanya ayaman makdudat. Jadi hitung dinane. Pemuka ngono berat lho kuwi. Umpane poso sak wulan batal sedina sak wulan batal kabeh. Angel kuwi. Untuk ayaman makdudat gitu. Nah, ayat 185 ini diawali dengan menyebut syahrul Ramadan. Sak Quran semono akeh kuwi sing secara sharih mengucapkan mengangkat nama syahrul Ramadan ya hanya ayat ini saja. Jadi lafal Ramadan ini sak Quran mek sepisan dil. Itu menunjukkan kelangkaan. Barang oleh longko mesti larang. Ya, minimal sulit dicari. Walaupun sakjane bendina kowe ketemu bocah kuwi. Bendina ro wong kuliah bareng pamane. Tapi ndeke gelem nari. Kuwi Agustusan tok, liyane Agustus ra gelem. Kuwi mesti wangel kuwi cara ngono. Wis Agustus kowe lek gelem lek liyane Agustus mah. Ya ngono, syahrul Ramadan kan ya ngono ta. Liyane Ramadan mbok paksa dadi Ramadan ya mah. Syawal itu dudu Ramadan, Suro ya dudu Ramadan ya. Ramadan itu ya sitok tok kuwi syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Itu mukaddimahnya ayat 185 menyebut soal Ramadan, tapi kok orang ngomongnya poso gitu. Tiba-tiba ngomongnya Al-Qur'an. Lah sing mang kewajiban poso kok terus ngomongnya sing lunga, sing anu dan seterusnya kok nek waktune cukup tak ajak untuk tadabbur sejenak mengenai ayat ini. Dudu tafsir ya tadabbur lah, nyenggol. Nek tak tafsir kuwi kudu buka tafsir ulama-ulama kuwi. Tapi lek nyenggol kuwi kaya nyenggol kesetrum nek sinyal. Ya pasti perlu ada dibuka juga. Kayak lek ngene apa ya? Blog. Nek blog nek beranda kan ya ora akeh. Kan perlu ada ritmur. Baca selebihnya ngono ta. Ya iku ning kono ku ya baca selebihnya. Enek kuwi sing disebut ning kono tatakun, kuntum tak lamun ngono ta. Tapi sakjane kuwi lek mbok terusne kan ya tak lamun apa? Kalau kamu tahu lah, tahu apa? Ya kan yo mesti ombo banget kuwi. Wes, saiki terusno sik sak globalane sampai kok ketemu buntutene. Pembukaannya syahrul Ramadan ngomong Quran kuwi nah syahrul Ramadan ladzi unzila fil Quran. Banyak nek bulan Ramadan Quran iki mudhun sing asale ning dhuwur rak malah ning pangkon diwaca. Mudhun ta. Iya, sing asale ning lemari dhuwur dhewe itu arep diwaca di pangkon. Itu mudhun. Paling tidak ada kepedulian lah. Yang asalnya Quran itu masih ngawang di bahasa-bahasa langit lalu turun menjadi bahasa bumi sampai artis pelawak itu bisa mengikuti Waalaikumsalam. Ning luan jabane bulan Ramadan kan sing pantes ngomongane dalil kan kiai ustaz ngono to lek. Lek waya Ramadan iku walau jemene kok artis ngono. Nyanyi sragen ngomongne kuwi ngono. Terus Al-Quran ngomongnya soal poso meneh. Faman syahida minkum syahra fala yasum. Jadi kewajiban puasa yang wajib itu
Syahida itu menyaksikan. Itulah salah satu pintu yang dimasuki ulama-ulama kita, harus melihat. Minkum, yang melihat nggak usah semuanya, minkum saja. Faman syahida minkum, faman syahida minkum syahra falyasum. Nah, tapi wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra dibaleni nek. Jadi lafal maridun, lafal safarin diulang 2 kali dalam soal puasa. Cuma buntute sing beda rasiane. Sing arep faman kana minkum maridun aw ala fa iddatu min ayyamin ukhra. Ya, waladina yutikunahu. Tapi lek sing iki gak bar muni ayamin ukhra terus yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbiru ala ma hadakum. Lah buntute ayat dawuh wala'allakum tashkurun. Sing nomor 183 la'allakum tatakun. Ayat 184 in kuntum ta'lamun. Ayat 185 wala'allakum tashkurun. Berarti ada 3 titik perhatian yang mesti harus diperhatikan. Jalan guru dhewe iku kudune mbok perhatekne. Nyekel paling gampang buntut, nyekel ndas bahaya. Gandoli. Nah, di situ ada tatakun, ada ta'lamun, ada tashkurun. Semuanya fi'il. Semuanya fi'il. Fi'il itu maknanya aktif. Itu karo sekedar sebutan sebuah nama. Itu walaupun gak aktif ada namanya. Tapi kalau sudah fi'il itu harus ada kerjaannya, harus ada aktivitasnya. Nah, bagaimana sampean menghadap kepada Allah di luar Ramadan? Semajian nih tadi. Ternyata di situ ada kunci-kunci. Kalau mungkin sampean pernah mendengar keterangan juga, Rasulullah pernah memberikan satu gambaran. Seandainya kalian tahu apa yang ada di bulan Ramadan, maka kalian akan berharap, maka kalian seneng yawaddu, maka kamu akan seneng kalau Ramadan ini molor sepanjang tahun. Jadi ingin sepanjang tahun itu menjadi Ramadan semua. Tapi kan lau kuntum lau alimtum, kalau kalian tahu, kuncinya kan di situ ya. Kalau kalian tahu, tapi kalau nggak tahu ya enggak, ada. Agak sanyuk wis buntu lawange wis. Kalau kalian tahu, monggo kowe ora tahu, ngono ta? Kalau kalian tahu apa yang ada di dalam Ramadan, maka kalian berharap agar Ramadan itu memanjang sepanjang tahun. Nek tahu, pokoknya agak sanyuk tok ae kowe wis ora masuk. Kalau kalian tahu lah, kamu tahu nggak? Kalau nggak tahu ya mesti berharap Ramadan udah rampung, kan udah. Kesimpulannya kalau kamu lalu merasa sudah selesai, merasa sudah menang, kita sambut hari kemenangan, berarti sudah selesai bertanding, ya berarti malah goblok kok. Berarti bergembira ria di bulan Syawal, kata menyambut hari kemenangan. Menang apa wong ujar budal perang ya. Kemarin itu baru briefingnya saja 1 bulan. Ya, briefing untuk menghadapi perang yang 11 bulan ini, sebenarnya kan begitu. Nah ini lek kowe ngerti ya penak latihan terus ora usah perang ngono to. Nah iya, mari kowe goblok kok. Ruang sabu kayak terus rampung loh, padahal justru setelah Ramadan ini banyak gangguan, banyak ini kan gitu. Nah, itu yang kalau kamu tahu. Dalam Al-Quran tadi ayat 184 juga in kuntum ta'lamun. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Enggaknya kalau kalian wa antasumu khairul lakum, kalau kalian mau berpuasa
Itu lebih baik untuk kalian juga. Tapi ya sama in kuntum namun kalau kalian tahu. Tapi kalau kalian nggak tahu ya puasa itu nggak bawa kebaikan. Hanya puasa dan khairun, antasumu khairun itu artinya antara kegiatan puasa dan kegiatan baik itu satu paket. Nah, maksudnya kalau kalian puasa mesti kamu baik. Tapi kalau nggak puasa kamu jelek. Lah, dini kamu lalu puasa kok nggak bisa tumbuh baik, berarti kamu nggak tahu caranya. Itu satu. Kemudian bagaimana di awal-awal perintah puasa itu Allah menampilkan undangan di addresnya itu, undangannya adalah undangan yang sangat indah, kemesraan, panggilan dari Allah kepada kita dalam posisi ya ayyuhalladzina amanu. Itu cara bocah. Masya Allah pintere. Kene cah pinter. Kene wong iman. Kan kene cah pinter. Kutiba alaikum. Kutiba wis ditulis. Pokoknya barang penting ning Quran mesti ditulis. Kitaban mauquta, tulisan meneh. Kutiba alaikumusiyam, ditulis. Ditulis iku ana kalane dicatet. Tegese dicatet katut diundang. Berarti puasa itu beban apa? Undangan kemuliaan. Nah mestinya gitu, tapi rasanya hatimu piye? Rasanya itu yang sering kali kita nggak muncul. Kutiba alaikumusiyam. Siam itu kutiba. Di hadisnya yang lain Rasulullah dawuh as-saumul li. Puasaku kayak ku. Lah kok ku sing lakoni? Lah berarti ku ditulis. Kemampuan nulis itu kemampuanku. Lah iki ana tulisan kok nempel ning papan tulis, berarti ditulis ning kono. Ibadah poso, kemampuan poso itu kemampuannya Allah. Lah kok ana makhluk kuat poso, kuwi mergo ditulisi Allah didelek kono. Tulisane delek kono. Ya. Nah, aja mblobor tulisane. Nek papan tulis ditulisi kok mblobor kuwi nek gak kakean lengo ya kesiram banyu. Mblobor iki mokelan. Utawa mungkin salah filosofi. Sahure jam 10 awan. Sahur jam 10 awan, bukane jam 12 bengi. Jadi nek sahure mundur, bukane ya niku lah aturanmu. Lah sing nulisi sapa malah kowe sing tulisan itu batasan garisnya mulai dari mana, diakhiri di mana, itu yang tahu yang nulis. Kitaban mauquta kutiba alaikum. Nah, coba kita jujuk saja. Dari tatakun itu pakai fi'il. Fi'il itu aktif. Berarti puasa itu juga punya fungsi mengaktifkan ketakwaan. Puasa yang aktif itu yang hidup. Takwa yang aktif itu artinya takwa yang memang ya aneh setrume. Itu fi'il. Nah, lalu tak lamun ngerti itu menyangkut soal kesadaran tadi itu. Yang menarik di sini terakhir ayat yang 185 itu taskurun wala'alakum taskurun. Taskurun itu kalau sama ingat ayat yang lain ada pertambahan dari Allah ketika orang bersyukur. La isyakartum la izidanakum, berarti tumbuh nggak? Puasa itu mestinya tumbuh apa enggak? Mestinya tumbuh. Karena wong poso kok kuru, itu berarti ora taskurun. Wong mestinya tumbuh tambah la izidanakum. Nah, mengapa tidak bisa taskurun? Karena sampean belum memahami tukabirullah. Mengapa enggak memahami tukabirullah? Karena sampean belum tukmilul iddah. Mergo ayate walitukmilul iddah ta iku dhisik
Lalu tukabbirullah ala ma hadakum, baru masuk wala'alakum tashkurun. Itu sebenarnya adalah sinyal dari in kuntum ta'lamun. Ngerti apa? Ngerti hitungane, ngerti kasih sayangnya pangeran. Puasa itu, Ramadan itu memudahkan bukan menyulitkan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki yang mudah, tidak menghendaki yang sulit. Artinya semua yang dikehendaki Allah itu mesti mudah. Makanya kalau kamu ingin dapat kemudahan, yang mendekatlah pada Allah lah, itu jenenge wajihan. Apa-apa itu lek kowe dhewe sing metenteng mesti angel. Karena Allah nggak pernah menghendaki angel. Maksudnya Allah itu kalau berkehendak nggak pernah angel, mesti gampang. Sing marahi angel mergo kowe sing pingin. Yuridullah lah, ya yuridullah mesti al-usra. Yuridullahu bikumul yusra. Ya, yuridullahu bikumul yusra. Allah menghendaki bikum. Bi itu gandeng. Allah melekatkan kepada kalian kemudahan. Ba itu bermakna musahabah, bersamaan terus. Allah menghendaki selalu untuk kalian, ngono wis. Dan di mana nih? Allah menghendaki selalu untuk kalian kemudahan. Maknanya kemudahan itu hanya bisa terjadi kalau Allah menghendaki, ngono ta? Kan iso diwale ngono ya. Nah, sing marahi angel mergo sing berkehendak kamu tanpa kehendak Allah. Nek Allah sing berkehendak, masya Allah. Gak kuat jadi kuat iku iso kok. Gak iso jadi iso iku iso. Karena memang manusia itu sebenarnya nggak bisa apa-apa. Lah kok iso Allah sing mandaki. Nah, nek mesti perlu hitung-hitungane ngono, maka hendaknya walituk minul iddah. Hitungan kuwi sing genah. Hitungan itu kemudahan dari Allah. Seringkali kemudahan dari Allah itu nggak kita hitung, sehingga hitungan kita nggak komplit. Tukmilu itu mengkompletkan hitungan. Tukmilul iddata mengkompletkan hitungan. Hitungan apa? Ya hitungan rahmat Allah itu. Wes sakai contoh iki aku seringnya contohnya kan contoh wong tani. Soalnya pergaulanku karo wong tani. Tapi insyaallah sama juga paham wong samanya keluarga petani. Masih sekolah kuliah ya sing diunyangoni ya hasil leleh tani ya. Betul gabah kuliah. Coba kalau kita punya program apa-apa, itu mesti ada satu yang sama tidak menghitung. Apa-apa itu planning apa gitu ya. Coba kayak proposal itu mesti sing mbok hitung kan. Iki butuh iki, komponen 1, komponen 2, terus estimasi penghasilan sekian, nanti ada margin sekian, maka layak untuk dilakukan itu kan. Kok gak tahu enak ya? Wallahu a'lam ngono ora gelem ya. Analisis usaha biasanya ngono. Faktor-faktor yang dari kemudahannya Allah itu nggak pernah dihitung. Bagaimana kok faktornya Allahnya saja dilupakan. Wes contoh sing wong tani ngene. Wong arep nandur pari, kuwi ngitung biayane traktor pira dibayar. Ya sing maton wong pira dibayar, sing nandur wong pira dibayar ya. Disele pirang liter solar dibayar. Tapi nyoto-nyoto enek pekerjaan yang terselenggara tanpa biaya nggak dihitung. Sapa sing ngodot? Sing maton wis ta? Sing nandur wis ta? Sing traktor wis? Sing ngrabuk wis? Artinya wis dihitung lan dibayar diperhatekno. Lho, sing ngodot kuwi lho. Monggo inti daripada tanaman itu akan percuma kalau nggak ada yang ngodot. Lah monggo kowe jelas-jelas ora iso ngodot. Saiki pekerjaan ngodot itu sudah jalan apa enggak? Loh, lah nek belum piye lah panen? Wong nandur itu panen apa? Wong nandur itu panen apa? Nek panen berarti pekerjaan ngodot terselenggara apa enggak? Siapa yang menyelenggarakan?
duka. Kowe arep berkelit lek muni duka ngono kuwi. Sing traktor Kang Pardi, sing maton niku rombongane yu paniem. Sing nandur ya segalane yu paniem pisan. Engko sing ngerabuh iku mang Kang Pardine. Kabeh wis diopahi. Pekerjaan-pekerjaan itu diopahi sudah toh. Lah, pekerjaane sing ngojot iki ora mbok hitung. Berapa biaya ngojot? Pernah kamu hitung? Padahal real yang namanya berhasilnya pertanian karena ngojotnya itu buat karena tandurnya. Mergo ngojot itu mergo tandur. Lah sing ngojot iki sing tandur apa sing maton? Lah ya sing ngojot kuwi pacetan. Iya. Sekarang saya mau tanya, kalau itu pakai mesin, berapa sewa mesin pengodot itu? Pernahkah insinyur teknik yang membuat mesin bisa dua fungsi, satu ngodot daun ke atas dan ngodot akar ke bawah dalam waktu yang sama, dan itu pelan-pelan, nggak ngentek-ngentek inggon. Mesinnya rantai-rantai inggon loh. Umpama kowe gawe mesin sing tukang ngodot ngono, mesti liwat tengene wit ngono ku wis akeh mesin ya ora. Iki mesinnya ora ketok. Tapi pekerjaannya selesai enggak? Pekerjaan ngodot terjadi enggak? Berarti terselenggara apa enggak? Mengapa enggak kamu hitung? Seandainya ada sesuatu pekerjaan terselenggara, mesti secara hukum kudune ada upahnya enggak? Minimal biaya lah. Enak banyu pindah dari satu tempat ke tempat lain, ada biaya energi, setrume kuwi lek nganggo sanyo, lek nganggo diesel, kan mesti ana hitungane ya. Lah iki ngodot ora mbok hitung. Piro biayane ngodot? Berarti oleh menghitung urung kamal ta, urung tuk milu. Idahmu, hitunganmu belum tuk milu. Belum genep. Ada satu poin, ada item real yang nyata tidak kamu hitung efek biayanya. Padahal itu efek keberhasilannya jelas kamu terima. Jenenge utang ora kuwi. Terus utang kudune dihitung ora? Utang kok gak dihitung berarti ngemplang. Wahai pengemplang ngono. Saya pakai asumsi harga berapa coba? Kalau katakanlah sewa tenaga. Zaman menyewa tenaga orang nandur, umumnya nek ning Jombang sak jeguran sedina nandur sedina diopahi 20.000. Pekerjaan 5 jam, jam 7 sampai jam 12. Ada yang jam 6 sampai jam 11. Nah, ada yang jam 7 sampai jam 10 pulang, tapi nanti sore balik lagi jam 2 sampai jam 4. Enak sing model ngono. Rata-rata 5 jam wong tandur kuwi. 20.000 berarti sak jam 5.000. Lah mongko sing jenenge ngodot pari. Ngodot pari kuwi gak iso ming sak jam, kudu 24 jam. Kan ngodote ora lek kesusu. Nek kesusu alum. Ngodot pari lho. Iso ora kowe? Gak iso ora? Belum lagi nanti pada jadwal tertentu harus ada teknik bagaimana mengisi gelembung gabah itu dengan isi beras. Tapi kalau diklontok kudu konjero kono, berarti kan kudu enek suntikan sing lembut. Nyuntekno calon beras kuwi ning jerone gabah. Kuwi pakai teknologi apa? Terselenggara enggak itu sudah? Sudah. Wis mbok sewani mesine. Kalau tadi dihitung 5.000 per jam, maka ini sehari semalam 24 jam berarti 5.000 kali 24 berarti 120.000. Ku sak wit. Ku sak wit lho, wong itu sing diotot kowe. Sak pojokan ngono. Kabeh sing diotot. Lah nek sebau iku 7.000 meter. Kalau setiap meter itu ada dengan cara yang model sekarang ada 20 kali 5 kali 3 baris. Berarti 5 kali 3 15 kali 7.000 meter. 7.000 ping 15 pira kuwi? Wis gelelean 10.000. Kok 10.000? 100.000 pohon, 100.000 akar. Sen per akar 120.000 per hari kali 120 hari bulan. Sampai tanya kok
Kerjaan ora tau leren kuwi terus gak tau leren kok. Maknanya apa? Sebenarnya hasil panenan itu lebih banyak hasil karyamu apa hasil karyanya Allah? Lah nek kowe paham ngono, mesti kowe akan berkata walitukabirullah, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Dibanding karo matonku, dibanding karo traktorku wis gak enek apa-apane. Maka sakjane lek wong paham niki terus otomatis langkahnya harus ada kemudahan yang diberikan Allah. Wong nandur mek ngencep neta ora usah ngotot, kemudahan ora kan? Kemudahan. Tapi enggak pernah kamu hitungan untuk minul iddah. Maka kamu akan memahami walitukabirullah ala ma hadakum. Baru masuk pintu terakhir wala alakum taskurun. Nah itulah orang yang dalam doa ini masuk kategori muqarrabin, orang yang dekat. Dekat itu gampang ingat. Apa boleh cedek gampang kelingan. Jadi ukuran cedek itu ora kok ukuran sedikit jarak iki enggak. Ini loh orang dekatnya presiden. Ini loh orang akrab. Orang akrab itu harus satu tempat apa bisa jauh tempatnya? Bisa jauh. Ini loh tokoh yang ada ini apa? Pak Fadlizon. Iku wong akrabe Pak Prabowo kuwi ngono ta. Padahal Pak Fadlizon ndi omahe? Kabare Jogja ya. Ngono. Biyen bos saiki ning ndi? Biyen tumbuhnya di Jogja, akrab. Nah, iki lho orang dekatnya presiden. Belum tentu tunggal saya istana toh. Orang dekat, orang akrab, muqarrabin. Nah, salah satu pintu keakraban sering ngitung iku mau walitukmilul iddah. Maka kalau mau dihubungkan dengan ayat yang tadi, ayat yang jendrek-jendrek tadi, kalau saman pengen aktif takwanya, saman harus punya ilmu. La'alakum tatakun harus ingkuntum ta'lamun. Lah untuk ingkuntum ta'lamun itu sama nanti akhirnya harus apa? La'alakum taskurun. Nah, ternyata untuk masuk taskurun ku ya ono ayat sak durunge, enek kata sak durunge. Apa sak durunge taskurun? Tukabirullah. Apa sak durunge tukabirullah? Tukmilul iddah. Apa sak durunge tukmilul iddah? Memahami kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau zaman paham ini, nyantol ini, jadi nggak ada yang sulit. Kabeh tersedia, kabeh tersedia, dan sudah berjalan sesuai aturan Allah. Kita tinggal ngamati saja dan ngakoni lek kuwi gaweane Allah. Ngono tak cukup saja nih. Gaman delak wong poso karo wong mokel sama-sama dapat rezeki enggak? Iya, sing dienggo mokel iki rezekine sapa? Sing dienggo buka. Ya padha. Tapi sing mokel iku statusnya piye? Batal apa posone? Iya. Mergo gak kuat ngempet, mergo gak nganggo aturan Allah jenenge membatalkan puasa. Mokel. Coba perhatikan. Enek wong disuguhi kaya aku disuguhi. Monggo iki diunjuk. Nah ya ta disuguhi. Karo enek wong ora disuguhi tapi mara-mara nyelonong cukup ngombe dhewe. Barang sing diombe padha enggak? Sama, tapi nilai kemuliaannya sama enggak? Jauh sekali. Perhatikan ini, sehingga orang puasa itu sebenarnya masuk di dalam karomah, karena ada tatakun, dan tatakun itu mesti takwa. Takwa itu mesti inna akramakum indallahi atqakum. Mergo bukamu wong poso lho, bukane iku lho dibarengi nganggo irama ketuhanan takbir ning masjid-masjid. Allahu Akbar baru dibuka ya. Berarti ngombemu ini ngombe takbir apa ngombe nyelonong? Ngombe sing bareng karo takbir enek musike.
Suatu kata-kata yang dibarengi musik itu beda dengan kata-kata yang teko nyelono ngomong ngono. Satu langkah yang dibarengi dengan aba-aba itu namanya baris. Maka itu menjadi mahal. Jenenge gerak jalannya. Tapi lek kowe melangkah kok itu kok melangkah nututi wong ngono malah dianggap mengganggu wong liwat ngono. Ya, iya ora? Nah, bagaimana kamu mau makan saja kok nunggu takbir? Kurang orang menit mok. Lah itulah kemuliaan. In kuntum alamu. Nek ngerti gitu. Nek gak ngerti ya yang jenenge orang ngerti. Maka kalau kamu mau sadar, sebenarnya lebih mahal takbirnya itu daripada bukone. Nek perkara bukone ngono awan bang wis iso mbok selesai ta. Perkara ngombene apa ngenteni maghrib. Bakul esuk pirang-pirang. Tapi sebenarnya kan ora perkara apa sing dienggo buka, tapi bagaimana momen buka sing selalu bersamaan dengan Allahu Akbar. Beda loh. Yang namanya matahari terbit, yang namanya malam ganti itu benbengi ya iso jam 12 gantian malam, tapi pergantian tahun baru itu beda loh. Mergo nek trompete. Itu pergantian menjadi momen yang berbeda. Ini pergantian dari haram menjadi halal. Dan enek apa-apa di masjid. Allahu Akbar. Glokok. Ini proses luar biasa. Rasakan itu. Dan itu ternyata di luar Ramadan pun ada. Ada di luar Ramadan ada. Mana yang bersamaan dengan takbir? Sholat. Mulane podo-podo nganggo kutiba. Cuma lek sholat kan kitaban mau buta, lek poso nganggo kutiba alaikumusiyam. Nah, coba kapan-kapan kalau sing kuliah ning UIN ya, dengan ahli-ahli tafsir, dosen-dosen saya takoki kok pakai kutiba sama kitaban. Apa rahasianya kok tidak umiru diperintah? Kitaban. Kok pakai istilah tulisan? Walaupun kita tahu akhirnya banyak yang menafsiri kutiba itu diperintah. Tetapi kan perintah kok gak nganggo lafal umiru kok. Nyapa selerane pangerane kok milih kata kutiba ngono. Nah, itu mesti ada hikmah ilahiyah yang luar biasa, dan tetap itu menjadi rahasia ketuhanan. Tapi Allah membuka kunci-kuncinya, menyodorkan kunci-kuncinya lah, tergantung kita bagaimana memahami itu. Kalau mau dikembalikan, satu, untuk bisa wajian wa minal muqarrabin itu tetap pakai ilmu dan zikir. Zikir itulah untuk menyantolno rasa kehormatan tadi. Wajihan ini wajhatu wajhiya lillazi fatara samawat. Kan lebih mahal yang nyuguhkan daripada suguhannya. Ya ora, itu wajian, madhep. Ketika sampean madhep suguhan itu sebenarnya enggak ada nilai, tapi ketika sampean madhep pada yang nyuguhi, itulah yang mahal. Kayak lagune Mansur, kopi susu harus bayar berapa? Dijawab karo Mbak Elvi, 500 untuk bayar kopinya, 5.000 untuk bayar. Nah ya, 5.500 untuk bayar kopinya, tapi yang 5.000 untuk bayar keakrapannya itu dah. Nah, mahal mana? Nah, maka tukabirullah, posomu itu gak imbang dengan kenikmatan yang berikan Allah, itu gak imbang. Oh coba anggap, wah saya sudah berhasil puasa. Berhasil apa? Puasa itu gak ada hasilnya apa. Justru itu fadl Allah, itu anugerah Allah. Sama diberi cara yang paling mudah. Cukup ngempet memindah jadwal makan saja kok sudah menjadi mulia. Itulah. Jadi ya Mas yo pemane ora usah dimanggakne lah, sekali di liwat ning dalan sing ngene kowe namun ning gone Pak Camat apa nek Pak Bupati ngono to sing bagian konsumsi liwat ujug-ujug nguwatin cukup obaki ngono. Karo zaman tetap sabar dulu sampai disuguhno terus karo sing manggano sing sapa nggawa baki. Mari Pak. Nah, pemane pelayane. Monggo Pak diunjuk. Kowe langsung nunjuk enggak?
Ya enggak tahu mengenai bupati di situ, gitu. Lah baru kalau bupati ini, ayo, bupati ini kalau barengi, mari. Nah, gitu. Allahu Akbar, monggo. Niku nggih, subhanallah akbar kok. Ya. Senajan bentuknya meng kolak sak plastik, tapi ternyata proses kolak itu enggak mudah. Allahu Akbar, luar biasa. Itu zaman baru akan menemukan tukabirullah. Maka kalau zaman tahu bagaimana padi tadi itu ada tukabirullah, proses yang tak terbayar, yang ternyata itu mahal sekali, tapi zaman nggak bayar, neng sekedar dikon bayar zakat fitrah 3,5 kilo kok emoh. Jadilah menghitung nggak genep gitu. Nanti sak gandeng lah. Ayatnya seringkes walitukmilul iddata walitukabirullah maca takbir ya gandengannya zakat fitrah tau ya. Nah baru setelah itu halal bihalal wala alakum tashkurun, itu yang berkelanjutan pakai fi'il. Kata fi'il mudhari itu menyangkut masa depan. Mulane senajan Ramadan itu rampung, lek kowe memasuki kepada tashkurun, maka Ramadan ini terus berlanjut. Ngono sakjane. Itu kuncinya di situ. Tapi biasanya rapat diperhatekno. Ya, paling zaman ke rumah kayak ya. Gitu. Ya mudah-mudahan lah kita semua ini ada kiat-kiat tersendiri memasuki Al-Quran. Itu salah satunya pakai teori turutan. Sebut nanti ngaji turutan lah. Salamun kula a i u babe turutan lah. Nah, saiki kan qiraati iqra yang bu'ana lah. Biyen kan turutan. Dan turutan kuwi alon-alon per huruf gitu. Terus engko juz amane diwalik lho. Pangguri lah. Kula sudah binas dhisik terus ngono terus pakai guri amma ya rasalun. Berarti kan Quran diwalik kuwi. Ngapa diwalik? Jadi orang diwalik, kuwi teori masuk. Teori memasuki Al-Quran, bukan teori membaca Al-Quran ya, teori memasuki tadabbur Al-Quran. Itu yang ideal namanya diwalik. Jadi si diwalik kuwi dudu Qurane sing diwalik, pintunya masuknya itu ya. Mulane tak kayak buntut kan kok guri ta. Buntutnya ayat kan guri. Jadi kalau memasuki ayat itu dari belakang, takun dulu baru kamu bisa puasa. Reka takwa gak kuat puasa. Mana tuh prakteknya? Berarti uang arep puasa kuwi takwa dhisik apa puasa sakit takwa? Sing bener takwa dhisik baru puasa. Karena punya daya takwa, lalu dia kuat takwa, kuat puasa. Lek kalau tibi Allah, sapa sing wani jamin terus puasa? Nah, penuga ing kuntum tak lamun dhewe nguri dhewe maknane lek kowe ngerti ngono. Mesti kowe seneng lakoni poso, lho mesti ngono. Nek kowe berani bersyukur, maka akan tumbuh menjadi besar. Kan ziyadah, la syakartum la azidanakum ngono ta. Lah baru nanti kamu memahami kebesaran Allah, lalu kamu memahami anugerah Allah. Nah, masuknya dari belakang. Quran juga gitu, hampir semuanya begitu. Fatihah sama lihat. Nek ujuk-ujuk bismillah langsung Allah kan. Tapi lek buntute surat akan dolin. Dolin itu sesat, bingung lah. Kabeh wong kan yo masuke ning dolin pisik ta. Kowe ujuk-ujuk pinter apa bingung sih? Nah iya berarti dolin dulu kan. Setelah dolin kamu gregeten dah. Jenenge wong kesesat itu mesti digedingi wong akeh. Tersesat kok ngrepoti wong akeh. Nah minta yang tidak repot an'amta. Sing oleh nikmat, sapa sing oleh nikmat sing dalane bener. Lah sapa sing oleh dalane bener sing oleh pituduh, idina ya ta. Sapa sing idina kuwi ya sing oleh pitulungan nasta'in. Sapa sing iso nasta'in iki sing nak budu sing manut. Sapa sing dinut kudune ya sing maliki sing kuwasa, manut kok sing gak kuwasa. Lah sapa sing kuwasa kuwi ya sing duwe welas asih. Sapa sing duwe welas asih iku sing iso nata Rabbil alamin. Sapa sing duwe nata kuwi ya sing patut terpuji to, mosok nata nganggo tatanan elek kan ora pantes.
Qul a'udzu birabbin nas, muni dhewe kuwi. Sapa nas menungso? Kowe iki menungso apa dudu? Ya mlebu kamar nas dhisik to. Nas terus engko falak, alam, falak. Itu baru qul huwallahu ahad. Terus nanti ada realitas orang kafir dan seterusnya. Terus amma yatasalun kiamat. Kok bijaksana men Allah? Ya banyak Allah Maha bijaksana kok. Jadi diwolak-walik Anda ketemu secara garis besar gini, wahyu Allah Al-Quran itu dari sana ke sini ya. Kalau Al-Qurannya itu kiriman dari sana ke sini lah. Kalau sama mau muqarrabin, mau mendekat, itu ujuk-ujuk dari sana apa dari sini dulu? Dari sini dulu. Mana muqarrabin itu yang ngaji goblok saya itu. Goblok saya orang ngerti sih. Itu proses muqarrabin, mengakui nggak bisa, itu baru dapat bantuan. Gue bantuan kok, gue Mercy, gue BMW terbaru terus jalur sumbangan masjid. Sekarang gue ayo rasidok. Melarat dulu, terus kelihatan melarat baru gue dikasih zakat. Nah, gue suka malah kon ngekei zakat. Quran itu begitu, luar biasa memang. Karena Quran itu dari sana ke sini, maka kalau kamu mau sowan ke sana ya dari sini, dari yang belakang, mana tak? Itu insya Allah nanti kalau sampai mau merenung itu, wah luar biasa. Sama nolak alik Quran diwi. Lucu aku iki. Iya lucu aku iki. Ning Quran ono kabeh. Itu yang penting juga latihan zaman rasane. Apapun sing nyantol ning Quran itu mewakili dirimu. Kowe ning Quran ketemu ulaika humul mujrimun. Mereka itulah orang yang banyak dosa. Iya awakmu ngono aja sapa-sapa. Ya Bani Israil. Ya kowe Bani Israil ya kowe ora kok. Wah dudu aku iki ngono. Kamu katut. Mergo Al-Qur'an iki hudan linnas. Malah ayat sing nang surat Kahfi kok jelas walaqad sarrafna fi hadzal qur'ani linnas. Saya sudah menata dalam Al-Quran ini untuk manusia. Sarrafa itu menata rangkaian huruf, menata rangkaian makna. Masal, min kulli masal. Contoh apapun, masal apapun, itu oleh Allah sudah ditasrih di dalam Al-Quran untuk manusia. Berarti lek kowe ngilon Al-Quran, raimu ya enek ning kono. Kowe buka Al-Quran kok enek Firaun, berarti kowe ya Firaun. Kowe buka Al-Quran kok enek Musa, berarti kowe ya Musa. Kowe buka Al-Quran kok enek Luqman Hakim, berarti kemampuan untuk jadi Luqman Hakim ada di situ. Kowe buka Al-Quran kok enek wa ma Muhammadun illa rasul, berarti kamu ya bisa menjadi misinya Rasulullah. Kamu buka Al-Quran kok ada ardo wa samawat, berarti kowe ya ardo samawat. Wong linnas. Bola akrab, Quran adalah akrab, muqarrabin. Ternyata di situ ada solusi semua. Nah, nek wah, niku lak duwangu ya lek mondok. Oh, sebenarnya nggak seperti itu juga. Kalau saiki nek Quran dan terjemahnya cepat wis iku wacanen. Nek terus latihan maca ayat tapi terus terjemahnya diwaca bolak-balik kok diwaca neh. Wis bismillah aja eling apa-apa atine muni Allah terus diwaca terjemahe. Itu seselak nyantol. Nyantol itu biasanya punya ekspresi sendiri nanti nyantol. Mulai kado nyantol dilirik tok paham kok. Ya, ngono paham ya. Kalau itu kamu lakukan, ya itu jadi membuati 5 warnane maca Quran angan-angan maknane sajane ngono. Ya itulah makna dari wajian wa minal muqarrabin. Ya kasiron awal, ya hasanal fi'al ya selapan ngarep muga-muga kene untuk bisa datang ke sini.